Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bun, pada video kali ini aku pengen ngebahas tentang kontraksi asli dan kontraksi palsu. Seringkali nih Bunda pernah nggak sih ngalamin ketika mau menjelang persalinan nih, ada kontraksi-kontraksi yang dirasakan sama Bunda. Dan Bunda itu bolak-balik periksa ke rumah sakit atau ke klinik atau ke tempat Bunda yang mau lahiran. Nah, bolak-balik terus dicek, ternyata baru pembukaan satu, terus disuruh pulang lagi deh atau bahkan belum ada pembukaan. Nah, sebenarnya kontraksi yang asli itu kayak gimana sih, dan kontraksi yang palsu itu yang kayak gimana sih? Nah, yuk kita bahas. Sebenarnya nih Bun, mulai usia kandungan trimester kedua, nah kurang lebih menginjak 16 minggu nih pasti Bunda itu merasakan yang namanya tendangan pada perut bayi, bener nggak? Nah, mulai dari adanya tendangan yang terasa kecil itu ya di dalam perut, karena janinnya juga masih berukuran kecil, nah itu tuh udah memacu yang namanya kontraksi palsu. Sebenarnya sudah ada mulai usia kandungan 16 minggu. Nah, berlanjut sampai dengan nanti menjelang persalinan. Nah, sebenarnya kontraksi palsu ini biasanya dia dipicu tadi dengan adanya gerakan janin, kemudian biasanya ada sentuhan dari ibu mengelus perut. Nah, itu biasanya dia ada menimbulkan kontraksi palsu. Bisa juga nih kontraksi ini karena sama Bunda itu dibawa jalan-jalan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bisa juga nih kontraksi itu juga muncul misalnya karena Bunda kekurangan asupan cairan nih selama hamil. Nah, itu juga bisa menjadi pertanda. Nah, tadi balik lagi nih ke bahaya nggak sih kalau kontraksi palsu itu? Sebenarnya tidak bahaya, karena kontraksi palsu ini memang sudah fitrahnya ada ya Bun ya, untuk persiapan stimulasi ke kontraksi persalinan yang sesungguhnya. Nah, jadi perlu dibedakan nanti mana kontraksi asli, mana kontraksi palsu. Nah, tadi kok tentang kontraksi palsu. Biasanya kalau kontraksi palsu ini itu dia itu tidak frekuensinya itu tidak sering. Nah, seperti itu. Terus durasinya juga nggak lama, Bun. Paling cuma 15 detik sampai 30 detik. Dan abis itu di jam-jam berikutnya itu nggak ada. Atau kadang sehari itu cuma 1 kali atau 2 kali. Nah, bedanya apa sih kalau kontraksi asli? Kalau kontraksi asli itu biasanya itu dia malah frekuensinya dari durasinya tentu saja berbeda. Dari frekuensinya itu bisa dalam 5 menit itu sekali, atau 10 menit itu 3 kali, bahkan sampai 4 kali. Nah, 5 menit pertama ada, 5 menit kedua ada lagi, 5 menit ketiga ternyata ada lagi, 5 menit seterusnya itu ada lagi. Terus menerus itu kontraksi yang bisa memicu ke proses persalinan. Lalu dari durasi juga, kalau kontraksi asli itu dia durasinya itu biasanya, nah tadi dalam 10 menit itu frekuensinya kan ada 3 kali, nah durasinya itu panjang, bisa 30 sampai 40 detik, bahkan ada yang 60 detik. Nah, jadi Bunda, jika terutama nih Bunda yang mau menjelang ke proses persalinan ya, ke usia 9 bulan, itu biasanya diperhatikan nih, Bunda bisa dibantu dengan melihat jam. Nah, bisa dilihat dan dirasakan kontraksi-nya itu biasanya juga menjalar dari perut ke area paha, lalu ke area pinggang. Nah, itu biasanya yang menuju kontraksi yang sesungguhnya. Bisa dilihat ke jam, oh 5 menit pertama ada nih, durasinya sekitar 30-40 detik. Lalu ditunggu lagi 5 menit kedua ternyata ada. Nah, 5 menit ketiga dan seterusnya. Bahkan semakin sering, nah itu kuncinya, clue-nya. Semakin sering, frekuensinya semakin meningkat, dan durasinya semakin panjang. Seperti itu, Bun, bedanya. Nah, tapi Bunda jangan khawatir kalau misalnya Bunda merasakan yang namanya tadi kontraksi palsu nih, misalnya sebelum waktunya. Nah, Bunda bisa dibawa bed rest dulu. Nah, dibawa bed rest, biasanya dia itu akan hilang. Nah, mungkin juga Bunda karena stres atau misalnya aktivitas yang tinggi,
itu bisa memacu kontraksi palsu tadi. Nah, tapi perlu diperhatikan juga nih Bun, kalau misalnya nih belum waktunya melahirkan, tapi kontraksi palsunya itu kok tiba-tiba durasi frekuensinya itu semakin sering. Nah, lalu disertai biasanya dengan flek darah. Nah, itu baru yang disebut dengan prematur kontraksi. Jadi, itu bahaya juga. Bunda harus cepat-cepat periksa ke tenaga kesehatan. Seperti itu, Bun. Nah, supaya lebih mudah, kita rangkum yuk kalau ciri-ciri kontraksi palsu itu. Satu, dia itu tidak beraturan, kemudian tidak bisa diprediksi dan jarang sekali terjadi. Kontraksi palsu ini membuat Bunda memang merasa sedikit tidak nyaman sih dalam melakukan aktivitas. Namun dia akan hilang dengan dibawa tidur atau jalan-jalan. Biasanya dia itu dipicu oleh sentuhan, atau misalnya setelah melakukan hubungan seksual, atau misalnya adanya gerakan janin yang membuat perut Bunda mengencang, nah atau bisa kekurangan asupan cairan. Kontraksi palsu ini bisa datang dan pergi, kemudian dia bisa hilang begitu saja sama sekali ya Bun ya. Nah Bun, itu tadi bincang singkat tentang perbedaan antara kontraksi palsu dan kontraksi yang asli. Nah, mudah-mudahan kalau suka videonya boleh di-share sebanyak-banyaknya ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk bunda-bunda yang lainnya. Terima kasih.